Allah berfirman, inilah kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad. Jangan kamu bersempit dada dengannya, agar kamu bisa memberikan peringatan dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Sejak awal banyak keistimewaan yang Allah tunjukkan pada proses turun Al-Quran, penyampaian Al-Quran, isi yang disampaikan dalam Al-Quran itu. Turunnya ialah waktu 14 abad yang lalu manusia menghuni dunia ini sudah ribuan, bahkan mungkin jutaan manusia juga sudah ada. Nabi dan Rasul sudah ada 24 orang. Tetapi kenapa Allah memilih yang akan menerima Al-Quran ini adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, Nabi sabda waktu itu oranglah banyak atau sedikit? Lah banyak, ya nak? Lah banyak mana manusia? Kota Roma, Italia itu sudah ada. Iran, Irak, Persia dan segala macam sudah ada negara. Indonesia sudah ada. Agama Hindu sudah berkembang. Allah memilih seorang manusia di tanah Mekah, bukan dari bangsa ras yang terkenal, bukan dari kalangan cendekia ataupun ilmuwan kesohor, tapi dia disebut dalam Al-Quran seorang yang ummi, bukan profesor, bukan bertitel. Kenapa Allah pilih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian yang mengantarkan wahyu itu dari Allah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah malaikat Jibril. Malaikat ini banyak apa sedikit? Banyak. Tapi kenapa pilihan Allah yang dipercaya membawa Al-Quran ini mengantarkannya kepada Muhammad dalam kurun waktu 23 tahun, berulang-ulang, berangsur-angsur, sedikit demi sedikit disampaikan? Kira-kira Pak, kalau kita luas serbu itu Pak 23 tahun, tentu kepada yang terpilih yang disampaikan. Awak nampak menitip sandal saya baik sholat, nampak satu gambar dia, wak cari tampil di mana dianggap aman. Ini Al-Quran disampaikan dalam kurun waktu bertahun-tahun untuk sekalian manusia. Dipilih Jibril, dan dari kalangan manusia dipilih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa istimewa pada makhluk ini? Ternyata alasan utamanya adalah ditemukan dalam Al-Quran. Jibril itu gelarnya Al-Quddus, malaikat yang suci. Kalau begitu, Al-Quran kitab suci, Al-Quddus malaikat Jibril adalah malaikat yang suci, maka mafhum mukhalafahnya, orang yang paling suci dipandang oleh Allah menerima Al-Quran adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak orang berasia dan kau menerima, tidak sampai. Indikasi berikutnya dapat dilihat disebut dalam Quran. Nabi Muhammad ketika akan menyampaikan Al-Quran ini kepada manusia dengan dua kalimat tadi itu, litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin, bisa memberikan peringatan dan pelajaran bagi orang beriman dan kepada seluruh manusia. Itu ada dua makhluk lawan besar yang akan menghalangi Quran ini sampai kepada manusia. Satu dari bangsa jin, dua dari bangsa manusia. Pada waktu-waktu tertentu, dua makhluk ini akan bersinergi, berkawan, bersahabat,
bersekutu untuk agar Al-Quran tak sampai kepada manusia. Kalau manusia mendengar Quran itu, dibengkokkan jalan orang yang mendengarkan Quran itu. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Siapa makhluk itu? Satu dari bangsa jin, namanya setan dan iblis. Dua dari bangsa manusia, disebut dalam Quran nama rasnya adalah bangsa Yahudi. Jadi setan, Pak, iblis dan Yahudi itu programnya sama. Kamu tuh. Maka disebut dalam Quran walan tarda ankal yahud. Apa program mereka yang sama itu yang akan menghalangi Al-Quran ini sampai kepada manusia? Pertama, dibuatnya langkah yang sama. Al-adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Dia akan memunculkan di tengah-tengah kehidupan umat manusia ini rasa permusuhan, saling membenci sampai bila? Sampai hari kiamat batai bilo, Pak. Kiamatnya. Bukan kiamat batai bilo, kiamatnya. Nah kiamat hari kon ada. Tahu itu kajuan. Bahas supaya orang baca, bahas supaya orang saling benci, kepada main-main orang elok, nyubuhe orang bersiaran. Nah ada pangkap bersiaran, ada carian. Di kalau ada manusia yang serupa itu sebenarnya setan. Nggak bacaka orang dalam ekonomi yang buat itu bacaka. Nggak ribui orang yang masa ini dibuatnya ribui. Bahkan dalam umat Islam khilafiyah pun divisi ada setan itu supaya umat Islam beribui. Nyopali arul sabut orang NU, Muhammadiyah, Salafi, Tarbiyah semacam dipelihara oleh setan Yahudi itu supaya umat Islam kok baca kak. Nu cari dengan cari yang bentuknya ulama tampil ke tengah masyarakat, tapi kerajaannya membengkokkannya jalan. Nu cari yang setan pada itu, Pak. Kenapa mereka seperti itu? Alasan pertama adalah dalam diri iblis itu, dalam diri orang Yahudi itu ada dendam kesumat. Maka sampai hari kiamat yang dendam jangan juga ada. Apa itu? Dalam surah kali ini kita bisa lihat tuh, surah Al-A'raf banyak surah. Ketika Allah bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartu. Hei iblis, kenapa engkau tak mau sujud kepada Adam? Malaikat mau. Qala, dia menjawab, ana khair, ambo lebih elok padanya ya Allah. Khalaqtani min nar, aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, ini waktu dari tanah. Tanah hitam karya apa? Bentuk sudah membakar mengunggun di bukit tanah hitam. Ubili dan amwa. Kalau itu kata Allah, fa'bin minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Engkau termasuk orang yang sombong dan terkutuk. Kalau minha, silakan keluar dari surga ini. Iblis menggumam dalam hatinya. Kau gara-gara ada engkau, ada yang keluar dari surga. Kejaib, iblis. Awas. Kalau begitu ya Allah beri tangguh aku ya Allah. Qala innaka minal munzirin. Dia meminta beri aku waktu sampai bila? Ila yaumil qiyamah. Apa yang akan dia lakukan kepada anak-anak? Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Jalan Islam itu siratal mustaqim, tapi dibuat dari iblis supaya bengkok. Macam contohnya dalam ekonomi, jalan yang benar itu dibuat dua perbandingan. Satu riba, satu jual beli. Namanya apa lagi riba? Riba.
berbisikkan kepada manusia yang sibuk dengan bisnis, dagang, niaga, cari duit, kerja, diusian, bangun rumah, beli mobil, aset, toko. Apa mereka katakan? Innamal bai'u mislur riba. Samo tunyo jual beli itu jadi riba. Sama-sama mencari untung. Dijual kopak tapi untung. Disalak piti kabak di balioto. Orang bak di bumuan tapi untung. Di balian oto ni orang bang tu balio kenyo balian. Dia dapat untung. Jadi kece orang yang bapak paham riba kan sama-sama untung tunyo. Mengapa yang rapiti salam dia? Mengapa yang balik betul lah kenya kurang dia yang balik surang. Dan berarti akan dapat untung. Kini ko sehari atau murah bapak di ibu mencari pinjaman dan tidak umum. Kau kemanyalang awak apa? Tidak ada umumnya dong. Peri kerayu apa? Masuk saya kemana pak? Apa-apa yang terhormat tak kecilnya kau bawa ke BPKB, surat tanah, lain-lain. Ini ada pinjaman, cepat cairnya. Hari mau lebaran, cukup isi ini 2 menit cair. Ya pak? Apa tanya? Karena masuk tu, pak, bu, amal tahu orang lagi tidak bersih. Iko lenda babungo, serpu bungo kue rayo. Babungo pak, ada merah, ada hijau, dan kuning. Pada persen tu tak ada berapa 5%. Kecil pak. Kalau itu kan 9 pak. Mau balik, itu 5% pak. Dan waktu lama. Dan berarti kan bapak bisa dengan lebaran. Utang nantan ke bapak dosa dan bagian. Yunak mulia. Karena seorang awak dalam bandar pak. Pitiwan yang mintanya utang di babuenya. Labau yang biarnya di pitiwan itu. Dosa yang biarnya lawak. Itu nak muncul, dia muncul setan. Riba pada Allah katakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang halal itu jual beli, yang haram itu riba. Sistem pak. Sekarang kan banyak orang dia beli rumah, beli hotel, semuanya pinjam banyak. Nah, iblis dan setan dan Yahudi punya program seperti itu. Jadi oleh karenanya iblis setan itu punya dendam, Yahudi punya dendam, dia akan membengkokkan jalan umat Islam. Masuk kedua, setelah Allah memberitahu musuh terbesar Islam, kita ini umat Islam, bangsa jin iblis dan setan, bangsa manusia Yahudi itu namanya balik pak. Tapi yang kecil perlu dalam umat Islam pun adalah musuh apa? Aduh, siapa musyrik, munafik, ya tak? Nulis personanya, tapi musuh aja, diam-diam. Sama Ubili itu kan diam-diam. Kalau Yahudi masih nampak sebagian programnya. Kalau Ubili ada apa? Orang munafik mereka juga dari awal untuk Islamnya. Lagi tempat apa lain? Beleng-beleng ya. Nah karena itu yang kedua, apa maksud Allah memberikan Al-Quran kepada manusia? Untuk mengenal Allah dengan baik. Sebab Pak, kalau mengenal Allah tidak dengan Quran pasti salah. Pasti salah. Kenapa? Ketika Al-Quran turun, baca orang Arab kepada Tuhan. Tuhan itu nyobuwe ke pikirannya, nyuagia bantuan, nyuagia namo. Dia tak? Abantuan nyobuwe bantu untuk bantuan seseorang. Nyuagia namo, Lata, Uzza, Manna, dan nama-nama lain diletakkan Tuhan orang Makkah dengan Yaman, dengan Madinah tidak sama. Berarti Tuhan dalam pikiran orang jahiliyah sebagian kecil dari pikirannya. Lalu Allah beritahu, Qul huwallahu ahad. Tuhan
Tuhan itu tidak banyak. Satu. Satunya itu tak bisa dibagi. Kalau itu satu bisa dibagi, bisa jadi banyak. Tapi Tuhan satu tak bisa dibagi. Allahus Samad, semua yang ada bergantung kepadanya. Kalau patung itu bergantung ke inyo, atau dia bergantung. Nah itu lho Pak, inyo digantung saya pada tahu lho Pak. Inyo bergantung ke tidak menggantung tidak lo, digantungnya anda itu melawan. Itulah Tuhan yang dibuat oleh orang Arab jahiliyah. Inyo keluar dari pikirnya sudah nyebuat kesembah. Maka Quran menyebut orang itu jahil, akalnya layado, utaknya lecana sedikit. Itu Abu Jahal, Abu Lahab, kalau bisnis santiang. Banyak bintinya, mencari dinar dan dirham itu, wah. Tapi utaknya tumpul kalau mengenal Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanak. Ini tidak makhluk, tidak ada keturunan. Terbantahkan apa dipakai oleh Kristen? Trinitas. Allah Maha Esa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ada satu pun yang serupa, yang nampak di mata, dan terasa oleh pikiran, dan disapi-sapi orang apapun di atas dunia ini, tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti Allah tidak dapat dideteksi dengan mata, dengan telinga, dengan panca indera, tapi dengan Al-Quran. Oleh sebab itulah kalau orang mencari tahu tentang Allah bukan dari Al-Quran, pasti dia sesat. Terus macam orang berubah tu Pak, awak berubah kau sama nanti tujuan ke Allah juga. Cuma dukun kau perantara saja. Selesai tu Pak. Coba cari ayat dan hadis, ada tak Allah meminta kita diantara dengan dia? Tidak ada Pak. Contoh sholat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Hamidani Abdi, Ar-Rahmanir Rahim, ya Allah Subhanahu Wa Taala, Hamidani Abdi. Kalau hambaku berjalan kepadaku, aku berlari kepadanya. Kalau dia mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya satu depa. Tak ada perintah oleh Allah dalam hadis ataupun Al-Quran menyuruh antara hambanya dengan dia, ada antara. Awak di rumah dia taruh rumah. Perintah ayat al-hakamu kalau lahir taruh rumah disuruh mengapa mendaki ke jauh. Hanya dua Pak, jadi boleh basuh ya Pak. Tapi Allah selalu menyuruh dekat. Kota langsung awak, lah salah, jalan nambanan naluri kuatan belok kena lain. Tak kicu ada setan iblis dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah. Capek Pak? Balia. Itu salah tu, tak istighfar tu. Itu ketemu hitam. Sudah enak. Capek balia. Allah menerangkan kepada kita tentang dirinya. Karena tidak mungkin manusia mencari tahu tentang Allah kalau bukan Allah yang menjelaskan. Nabi Muhammad pun tidak mampu menjelaskan siapa Allah. Malaikat pun tidak mampu menjelaskan siapa Allah. Tak ada yang bisa menjelaskan tentang Allah kecuali Allah itu sendiri. Maka awak tidak bisa menakut-nakut Pak. Itu maka Nabi Ibrahim ketika mencari bintang, matahari, bulan, negeri itu Allah. Ujungnya Pak, orangnya dapat. Kalau itu bukan semua yang ada itu bukan Tuhan. 3. Maksud Allah memberikan Al-Quran kepada kita agar kita bisa membentuk generasi Islam dengan baik. Kenapa kita bentuk generasi Islam yang baik? Karena Islam itu akan diwariskan. Jadi syukur kita Pak kalau anak-anak ini rajin ke masjid. Ribut-ribut sikit tidak apa-apa.
Sebab kata Nabi, kalau masih ada anak-anak remaja, anak-anak masuk masjid, dengungkan bacaan Quran, kalimat-kalimat tauhid, pertanda di daerah itu, Islam masih akan berlanjut. Wal yashal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Siapkan mereka generasi akan datang. Kenapa mesti kita siapkan? Karena zaman mereka dengan kita akan sama, Pak. Sekarang kita perang dengan pandemi wabah. 10 tahun yang akan datang, mereka akan punya permasalahan problem kehidupan yang sama dengan kita. Dari segi pekerjaan, sudah diprediksi sekarang oleh ilmu pengetahuan, suatu saat pekerjaan ini yang akan hilang dari keahlian manusia adalah hal-hal yang terkait dengan emosional dan prinsip-prinsip dalam keimanan dan ketauhidan. Kalau jadi sopir, Pak, akan ada mobil tanpa sopir. Kalau buka swalayan, suatu saat akan ada swalayan orang antar barang ke rumah. Sekarang sudah ada, Pak, jual beli mobil dari rumah, kan begitu. Suatu saat akan ada satu tukang masjid sebesar ini, gedung 48 tingkat, 10 tingkat, akan bisa dikerjakan oleh robot. Suatu saat jembatan yang seperti itu, menggali parit dan segala macam, teknokrat dan isi segala macam, akan bisa digantikan oleh digital. Orang kerja di mana-mana sekarang sudah mulai CCTV. Kalau dulu sebuah perusahaan satpamnya 15, 20. Sekarang satpamnya depan pintu saja, Pak, selebihnya CCTV. Tapi kalau habis Quran, imam sholat, khatib Jumat, tidak akan pernah tergantikan sampai hari kiamat oleh robot dan oleh siapapun. Tidak bisa. Maka anak-anak ini kalau kita siapkan generasi Quran, mereka akan hidup dengan baik dan sejahtera. Quran menyuruh kita persiapkan generasi yang profesional. Qul kullu ya'malu 'ala syakinatin rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Setiap orang ini berbuat sesuai keadaan masing-masing. Tapi siapa yang lebih tahu perbuatan itu baik atau tidak adalah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa. Contoh, saya baca dalam sebuah berita negara, berita resmi, seorang anak dulu kuliah ke Mesir, hafal 30 juz. Tamat kuliah, buka tawaran jadi imam di masjid suatu negara, masjid di Asia Tenggara, salah satu negara Asia Tenggara. Jadi imam masjid kayak kita Istiqlal. Tes, hafalannya bagus, bacanya bagus. Kalau dia jadi imam, 1 rubuh dia baca 1 rakaat, orang merasa capek. Tapi kalau jadi imam, tarawih umpamanya dibaca 2 ayat, lalu puasa sholat. Apa gigil, Pak? Lolos ke seleksi, dapat fasilitas apa? Gaji 60 juta, rumah dinas tak kalah dengan rumah gubernur, mobil dinas tak kalah dengan mobil menteri. Apa modalnya, Pak? Habis Al-Quran 30 juz. Itu pengakuan salah seorang wali murid oleh mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Masuk ke kedokteran, normal angka bayar masuk ke kedokteran 275 juta. Masuk, setelah nyatakan lulus tes bayar registrasi 275 juta. Tapi karena anak ini punya prestasi hafal Quran 30 juz, diterima, digantilah kuitansi 20 juta rupiah itu dengan hafalan 30 juz. Masuk UNAM sudah bisa, Pak. Masuk kedokteran UNAM 15 juz 20. Saya kemarin menangis, Pak. Saya diminta dari guru pemerintah Pusat Quran
Ada anak kelas 7 SMP, kelas 7 dia, berarti kelas 1 SMP. Hafal dia 30 juz. Wacari bolak-balik juz itu dipilih satu ayat sampai 10 soal, surat yang berbeda, halaman yang berbeda, dia bisa dapat, Pak. Awak mau uji, nggak sampai segitu, Pak. Saya menangis, saya lihat anak saya, Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak akan membahagiakan orang tua dan mahkota di surga untuk orang tuanya, dan akan jadi bawah Islam di masa yang akan datang. Luar biasa. Maka Allah kepada kita sebutkan, bentuklah generasi Quran. Ada ruginya, Pak. Jangan kira kalau uang jemputan orang tapis pun ada, Pak. Tinggi perlu ada putannya. Selama kau kan dokter dan tinggi jemputannya. Tuangku labai kurangnya jemputannya. Nah, habis suatu dah jemputan orang tapis akan mahal pula. Karena akan ada tamat kedokteran dia habis Quran, tamat farmasi dia habis Quran, tamat teknik dia habis Quran. Asumsi selama itu kan kalau agama itu karena juga ceramahnya. Luar biasa, Bu. Itu pengakuan dari tim Ustaz Dasar Latif. YouTubernya itu dengan ceramahnya seperti itu bisa menghasilkan uang sampai puluhan juta, ratusan juta yang dia berikan untuk anak-anak habis Quran, diberikan untuk orang pergi umrah dan haji. Itu hanya dari kita nonton kita sekali itu Pak, ini kan direkam nih momennya. Disebarkan berita tentang pengajian itu, orang lihat itu ternyata masuk duitnya. Jadi kalau masih terlalu yakin bisa kelola YouTuber, ceramah-ceramah semua disampaikan, dibuat konsensusnya, maka akan ada fee masuk untuk masjid itu sendiri. Kedepan persaingannya akan seperti itu. Jadi artinya apa? Kalau profesional kesejahteraan itu datang, maka disebut orang-orang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupnya pasti sejahtera karena dia profesional. Mana profesionalnya? Nyali. Itu buatan dia untuk anak kerja jadi mampu. Sekian orang yang ikut tes, dia paling lulus. Persaingan ke depan akan sangat banyak, Pak. Jadi mungkin zaman Bapak dulu kalau 80 jadi PNS itu diminta-minta, nggak mau kalau dapat. Disuruh ajuan, Pak, jadi pegawai lah. Itu nenek mau gitu. Tapi mulai zaman Nabi saja Pak Diko itu tes hakim 2006 tamat S1. Pendek Pak tu bantu pada bola. Sekali dia panuh orang satu tes Pak ku kecil ditulu itu. Nang terima orang tu Pak 10. Orang tes sabali itu Pak. Ku kecil ditulu itu. 10 orang dia. Setelah 10 orang beritahu, Pak, tes berikutnya wawancara ke Jakarta, ada uang tiket. Mana tuh Pak? 150 apa? JT. Uang tiket ribuan 150 juta di Jakarta. Kau lalu wawancara? Saya bilang sama orang tua, Pak, kau kami tes ke Jakarta tapi kau ya. Kecuali itu dulunya. Apa bisa buat itu yang 150 juta KPM beli tiket kerja. Akhirnya tentu dewa Pak. Kecil orang tu 150 kerja. Atau salam baik kabawa do rumah menang tambah sekolah oleh di Padang tu. Jadi di Labai aja lah kerja. Aku masuk kerja di Labai aja Pak. Generasi itu kalau dia profesional, apa profesional? Dia punya keahlian khusus dan punya tukang pangkisnya apa? Aturan pasti tidak lama, iya lah. Kalau paling puas kete, bisa mau pulang pangkis ke depan, dan mau apa? Atau naik pesawat apa? Kalau menghantar turunnya, patah duluan dari pesawat apa? Besok kembali tiket, aku pesan petang pada pesawat. Usaha kau patah duanya rumah. Di bibirnya tandunya susah kok. Kalau katakan tua serangnya, karena selama lihat Allahu Akbar.
Alhamdulillah rabbil alamin. Semua profesi tukang itu juga diundang tukang jawab pukul 9 di bumi kopi, setengah 10 yang besok, setengah 12 yang merokok. Tapi kalau suruh tiba jam 8, setengah 8 dia tiba, kalau disuruh si minum teh kacau, ayo ke saat jam tukang. Agak beda-beda sedikit pesan keramiknya Pak, bisa dibawa aja Pak. Kenapa begitu? Profesional keahlian itu membuat daya saing kompetisi itu kita dimenangkan. Jadi umat Islam ke depan, kalau dia punya hafal Quran, dia punya misi dalam dirinya, gabungan antara ilmu dengan wahyu, dia punya akan hidup dengan selamat di tengah-tengah kehidupan. Yakinlah Pak, kalau orang dalam dadonya ada agama, ada ilmu, itu kalau mau vaksinnya Pak, ini sudah ada pikiran dan jual Pak. Sudah orang kena vaksin sehat atau sakit kemudian Pak. Tapi kalau dalam dadanya tidak ada agama, yang penting taju. Yang perlu laku. Aslinya kadang-kadang orang Pak cari pitis susah, cakaunya ulah, cakaunya kedambah, ini duanya kebesar, ditukannya coba re. Haram apa halal? Haram Pak. Mari dulu dokter jangan apa masuk anak senaya dulu buaya. Senang mototan gua nak tes tumpah akek siapa apa lain. Syukur Allah mana bete di Guangko, tapi anak sekolah masuk pendidikan. Syukur dapat mana bete di Guangko, masuk anak masuk sekolah senaya. Apa cara berpikirnya itu Pak? Anak ke sekolah madrasah, tapi piti matanya piti. Atau kan semuanya dari tanah yang mana dia tidak gitu tiga pesantren. Katanya ini Pak, sia-sia nggak ada hasil. Kaum muslimin siapkanlah mereka ini. Karena zaman mereka ini sebelum akan datang akan sama dengan kita. Jadi mulai sore ibu pernah mengecek orang tak piti yo. Zaman ibu tu jalan kaki jadi orang belajar ada. Bawa dari rumah, ini ada ayah kambia di sekolah apa? Malu kita nak sekolah, mau ayah kambia ke sekolah. Tak bisa. Karena dalam kecilnya, kalau ojek lo pulang pesantren nak, ibu dulu 6 kilo, 10 kilo, ada betul ya? Dia sama kotor dah orang. Muncul apa kita anak bercerdas? Bapak minape jo, ibu dulu bapak jo rasa tuyunya. Dia semua waktu itu belajar satu tambah satu. Ini cuma sila matematik anak-anak dulu. Tibuan namun rumah matematik Nasrani itu ada telur dulu. Awal dulu belajar sampai dulu kali-kali belum dua ya Pak. Lepas menangis di rumah. Padahal bagi coyak setiap mah 27 bagi 3 bagi PA. 9 bagi 3. Oi dapat 9 kan tuh. Oh betul. Yang mau dapat besok ada jadi satu. Kalau gini kok tes olimpiade, lihat soalnya luar biasa Pak. Ilmu berkembang, teknologi berkembang. Terus ada orang bilang, awal Ustaz kalau akan maju jangan pakai produk-produk kurang luar, bahasa Eropa, kurang dalam punya orang luar. Komputer itu Pak. Komputer itu pembuat komputer itu sama tukang modal vaksin tuh Pak. Siapa namanya? Bill Gates. Islam atau Kristen? Kristen. Soal dagang boleh, tapi ideologi jangan tipu. Kalau muslimnya masuk dan Allah. Yang keempat yang terakhir kita sampaikan pada pagi ini, maksud istimewa Allah menurunkan Al-Quran adalah membantu kita mewujudkan impian kita yang kita baca dalam setiap doa. Doa itu impian tak? Ada baca itu nanti akan lain Pak. Lihat orang pada makan hendak ketemu dia. Nah doa Pak. Kapan doanya? Ya Allah, jangan berdoa kepada rayu mulai. Nah doa pasti berdoa tu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
Kalau bahagia kepada keluargaku, istri, anak, dan perataan ayun. Imam berdoa seperti itu. Kalau kenaikan yang boleh nyamin. Bila waktunya beda jalur lain. Maka dikatakan berdoa itu dalam Al-Quran memang disuruh nafsi-nafsi itu supaya permintaannya tidak sambung, kasih sampai. Apa doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Elok dia dunia, elok lu tiba di akhirat. Kalau cingkahan dia dunia apa? Nah kalau surga pasti nak. Cingkahan dia dari bo. Ada bahasa mana ya? Bahasa mana? Kalau madanya karegang ingkar bahasa Al-Quran, kafir bahasa lainnya, tidak taat kepada hukum kepada Allah di atas dunia. Kalau bacila pun urusannya nak kabar rahasia kepada akhirat apa? Nak kabar rahasia. Balemo nak kabar rahasia sampai ke akhirat. Jadi orang akan masuk surga itu walladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang amalnya amal saleh. Amal saleh ini disebut dalam hadis dan Quran hati-hati Pak. Hadis Nabi mengecen kalau Allah mati, amal langsung tumbuh tawa itu indah sholat, indah puasa, indah haji, indah belum zakat, indah sholat sunnah, indah etika. Asal punya hadis Nabi. Iza mata ibnu Adam in qata'an amaluhu illa min salasi. Satu, sedekah jariah. Sedekah jariah apa sebenarnya soal? Sedekah jariah payah. Bakure hawa cari gebiak cari piti. Sebahagian itu kata Allah diinfakkan sebagian anda itu untuk agama Allah. Kebahagiaan titip anak yatim, bagi miskin, zakat fitrah, zakat mal, habis Quran, MTQ, tilawah, MDTA, lain-lain, donatur dan sebagainya. Titip dengan semuanya masuk deposito ke bank BSI Pak. Kalau baik kasihan, tapi untung pertama saya dipitiwa Pak. Dia orang bangun Pak. Tapi kalau masuk ke kota anak yatim, ke kota bagi miskin, kaciowa banyak untuk akhirat. Dua, ilmu yang bermanfaat. Siapa objeknya? Yang itu aja manusia. Yang dikasih zakat manusia. Nomor tiga apa? Doa anak yang soleh. Siapa tuh? Juga manusia. Berarti Allah berisyarat kepada kita baru ibadah makhluk kita ini berguna dan bermanfaat. Kalau hubungan waktu manusia lain elok. Kalau lo nampak dan nampak lalu sembahyang kamu tadi. Siapa untuk nak minta maaf kalian sampai mati nak kalian maafkan. Kiamat kali biarlah kepada mainnya. Itu semua diubili. Terutama pada mai berkiri damai semua diubili. Hanya orang seperti itu dia sholat ke masjid, berjamaah, tapi dia tak peduli tetangganya minum khamar, tetangganya main judi, orang senang berkelahi, tidak sholat, dapat dia biarkan. Tapi Allah berisyarat kepada kita dan Nabi berisyarat ternyata semua ibadah itu tujuannya memperbaiki kehidupan manusia. Lihatlah sholat. Aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesudah engkau sholat, wa idza qara'tumus sholat fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Berbisnis kamu setelah sholat, berusaha kamu setelah sholat, kamu bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut qiyaman kamu duduk berdiri jadi presiden, jadi pemimpin imam. Jadilah kamu berzikir kepada Allah. Duduk kamu, kepala dinas, gubernur, wali kota, presiden, dirjen segala macam. Duduk kamu di situ. Gunakan duduk itu untuk zikir kepada Allah. Berbalik kamu, istirahat kamu, sakit kamu, dengan sakitmu itu berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah madah ini dia belum cukup nilainya kalau belum kita aplikasikan ke tengah masyarakat. Karena itu Allah akan bantu kita dari Al-Quran mewujudkan doa kita. Doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.